Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. My name is Ruba Dahoud Kiwar. I am originally from Jordan. Bismillahirrahmanirrahim. Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa datang kepada siapa saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja membuat seorang anak pendeta masuk Islam, ya karena itulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu, disebutkan tadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuat seorang anak pendeta masuk Islam. Itulah yang terjadi terhadap seorang wanita Arab Amerika bernama Ruba Kiwar. Beliau adalah anak dari seorang pendeta yang akhirnya memperoleh hidayah dari Allah. Dikisahkan Ibu Ruba Kiwar ini lahir di Denmark pada 30 April 1981 dari keluarga pendeta dan misionaris Kristen, yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk menyebarkan Alkitab ke seluruh dunia. Pada tahun 1985, yaitu saat Ibu Kiwar berumur 4 tahun, keluarganya memutuskan pindah ke Yordania. Di sana ayah dari Ibu Kiwar ditugaskan untuk menggantikan kakek dari Ibu Kiwar dalam memimpin sebuah gereja. Kemudian, pada tahun 2002, Ibu Kiwar dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat. Kedatangan Ibu Kiwar ke Amerika adalah untuk membantu pamannya yang merupakan seorang pendeta di sebuah gereja Arab di kota Dallas, Texas. Dibesarkan dalam keluarga pendeta Kristen membuat Ibu Kiwar dididik secara Kristen yang kuat. Beliau mempelajari teologi, misionari, dakwah Kristen, dan bahkan beliau tahu Alkitab dari awal sampai akhir. Beliau juga belajar untuk menjadi misionaris, atau untuk menjadi penyebar Alkitab. Dengan latar belakang seperti itu, kekristenan Ibu Kiwar ini sangat kuat. Sampai-sampai pernah disuruh untuk menjadi seorang guru di gereja padahal umur beliau baru 12 tahun, pada tahun 2004. Ayah Ibu Kiwar meninggal. Di situ membuat keimanan Ibu Kiwar mulai terguncang. Ibu Kiwar ini sangat mencintai ayahnya, dimulai mempertanyakan Tuhan dan keimanan Kristennya. Mengapa Tuhan melakukan hal itu, mengambil orang-orang baik seperti ini? Gumam beliau dalam hati. Sejak saat itu Ibu Kiwar mulai mempelajari agama-agama lain, termasuk Islam, sampai suatu saat ada sebuah acara bernama International Day yang dihadiri oleh orang-orang dari berbagai latar belakang agama, suku, ras, dan etnis. Di acara itu beliau bertemu dengan beberapa orang Islam yang hadir di acara tersebut. Awalnya mereka berteman, tapi naluri misionarisnya Ibu Kiwar membuatnya ingin membawa teman-teman muslimnya ke gereja atau masuk Kristen. Dan tentu saja diajaklah teman-temannya untuk ke gereja dan membaca Alkitab. Akan tetapi keimanan teman-teman muslim Ibu Kiwar sangat kuat. Bertanyalah mereka kepada Ibu Kiwar, "Kenapa kamu bilang di Alkitab bahwa Dia, Yesus, adalah Tuhan?" Tanya teman muslim Bu Kiwar, "Oh Dia, Yesus, berkali-kali bilang di dalam Alkitab Tuhan itu dan aku adalah satu dan siapapun yang melihat saya melihat Tuhan," jawab Bu Kiwar. Tentu saja jawaban-jawaban itu sudah diprogram oleh gereja kepada Bu Kiwar, sampai ada satu pertanyaan yang mulai mengetuk hati Bu Kiwar. Ketika itu ada temannya yang bertanya, "Baiklah, bagaimana Yesus bisa mati untuk dosa-dosa kita?" Tanya temannya itu, pertanyaan itulah yang membuat hati Bu Kiwar mulai terketuk. Gara-gara pertanyaan itu Bu Kiwar pun mulai berpikir mengenai keyakinan yang dianut. Akhirnya dia mulai lagi mempelajari Alkitab. Alangkah terkejutnya Bu Kiwar. Ketika dia mempelajari kembali Alkitab, beliau tidak menemukan perkataan bahwa Yesus berkata saya adalah Tuhan atau datang dan sembahlah saya. Lalu kenapa selama ini beliau dan orang-orang Kristen yang lain menyembah Yesus? Dan beliau tidak bisa menemukan jawabannya. Sampai akhirnya dia membaca Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 yang isinya berkata bahwa Tuhan Allah hanya satu dan Kristus itu diutus olehnya.
Setelah itu keyakinan Kristen Bukewar agak berubah, dia tidak percaya lagi akan Yesus sebagai Tuhan, tapi hanya percaya bahwa Yesus diutus Tuhan untuk dunia, jadi keyakinan Kristennya masih ada. Di saat yang sama Bukewar mulai membaca Al-Quran. Niat awalnya adalah ingin mencari kesalahan Al-Quran itu dan menyebarkannya kepada orang Islam. Nah, di saat inilah hidayah datang. Ketika Bukewar membaca Al-Quran, beliau merasakan ada perubahan dalam dirinya, merasakan bahwa antara dia dan Al-Quran ada banyak koneksi. Beliau menemukan bahwa ternyata Al-Quran begitu masuk akal, karena inilah beliau menangis dan memutuskan untuk masuk Islam. Beliau pun akhirnya bersyahadat. Akan tetapi keluarga Bukewar tidak menerima keislaman Bukewar. Bagi mereka Bukewar telah berkhianat. Berbagai macam tindakan dilakukan oleh keluarganya sampai Bukewar nyaris dihabisi dengan cara menodongkan pisau ke leher beliau. Beruntung beliau memanggil polisi, jadi beliau selamat. Dan sampai sekarang Bukewar tetap teguh memegang keimanan Islamnya. Kisah mualaf Bukewar bisa kita ambil pelajaran bahwa hidayah itu bisa datang dari mana saja. Dan jika kita sudah bersungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menunjukkan jalan untuk hambanya. Yang penting kita berusaha dan berusaha agar memperoleh wasilah agar bisa terus dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.